bahasa Indonesia kali ini, nah kita akan belajar tentang ini anak-anak. Mampu mempresentasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis dan visual, visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, serta memperhatikan penggunaan kosakata buku efektif. Oke, ya. Hari ini berarti kita akan belajar mempresentasikan anak-anak. Tahu nggak presentasi itu apa? Ada yang tahu? Boleh loh. Silahkan. Tahu tapi nggak bisa menjelaskan. Tahu tidak bisa menjelaskan. Saya Ustazah. Iya, Mbak Aziza apa? Mempresentasikan. Saya Silakan Mbak Aziza. menjelaskan. Iya, boleh menjelaskan. Iya. Jadi anak-anak, presentasi itu seperti halnya ustadzah. Seperti ini ya, menjelaskan kepada kalian semua itu presentasi. Anak-anak solih-solihah, hari ini kita akan belajar mempresentasikan cara-cara presentasi ya. Apa itu presentasi? Nah, kenapa nanti kalian di akhir di kelas 6 ini nanti kan ada tuh membuat ini ya, produk unggulan. Membuat produk unggulan itu nanti hasil akhirnya adalah mempresentasikan karya unggulan tersebut. Ya. Jadi nanti ketika kalian sudah membuat produk unggulan, misalnya itu adalah kerajinan atau kalian membuat sebuah apa ya, pokoknya yang kalian sukalah apa gitu ya, game atau apa. Silahkan nanti dipresentasikan bagaimana cara mempresentasikannya. Nah, nanti kalian akan datang ke sekolah di jadwal ya. Maaf ya anak ustadzah nangis. Di jadwal dan itu nanti akan gini, menjelaskan apa sih karya kalian. Nah, seperti itu. Kira-kira soleh-solehah bisa ini bisa sedikit memahami tentang itu? Maaf, kira paham nggak yang dijelaskan ustadzah itu tadi? Apa itu presentasi? Nah, presentasi merupakan kegiatan berbicara di depan orang banyak. Presentasi merupakan kegiatan berbicara di depan orang banyak. Atau presentasi ini disebut juga salah satu bentuk komunikasi, anak-anak. Berarti presentasi itu hampir mirip dengan apa, anak-anak? Hampir mirip dengan pidato, ya. Pidato tidak sebanyak orang yang hadir dalam pidato, tetapi hanya beberapa orang gitu. Nah, presentasi itu nih ya, bentar. Nah, kalau contoh gambarnya seperti ini. Nah, biasanya dihadiri beberapa orang, kemudian ini ada orang yang mempresentasikan. Ada orang yang mempresentasikan ini di depan, dia menjelaskan. Nah, nanti Ustazah harap ketika kalian mempresentasikan karya unggulan kalian, nah seperti ini ya, nanti di depan kami. Kemudian kalian nanti boleh memakai PowerPoint. PowerPoint itu adalah seperti yang Ustazah jelaskan ini. Boleh pakai komputer, pakai laptop, atau kalian boleh ini, boleh memakai gambar dan tentunya adalah produk kalian. Intinya presentasi itu seperti Ustazah menerangkan kepada kalian, baik di depan kelas maupun ini di depan laptop, di depan layar laptop atau layar HP itu. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi, nanti tugas kalian adalah setelah ini ya pembelajaran bahasa Indonesia ini ada tugas. Tugasnya bukan produk unggulan lah ya, tetapi nanti ada tugas di akhirnya. Kalian akan membuat presentasi kemudian dibuat dalam bentuk video. Nah, videonya Nana, Ustazah yakin kalian kemarin itu ketika mengirimkan video ke Ustazah itu videonya sudah bagus-bagus. Sudah ada yang ini ya, ada background-nya diganti ya, seperti itu. Boleh sampean mengedit seperti itu, boleh. Lebih bagus lagi, boleh ditampilkan gambar atau
penjelasan kata-kata itu ya di belakang background kalian itu, menjadi background kalian itu boleh seperti itu. Nah, kemudian nih, tujuan presentasi itu apa? Ini anu ya, mengganggu ya, sebentar Ustazah. Satu aja. Tujuan presentasi ini apa, anak-anak? Nah, yang pertama adalah menyampaikan informasi. Nah, seperti Ustazah ini ya. Ustazah ini presentasi juga, yaitu menyampaikan informasi kepada orang lain. Beberapa orang ya kalau presentasi itu. Kemudian apalagi? Yaitu meyakinkan pendengar. Nah, seperti ini Ustazah menyampaikan pada kalian, meyakinkan pendengar. Kemudian memotivasi. Kalau memotivasi ini bisa presentasinya ini ya, motivator-motivator itu. Kemudian ada lagi melakukan penjualan. Nah, ini tadi yang seperti contoh gambar yang Ustazah sampaikan, itu tadi melakukan penjualan. Biasanya orang-orang yang ini ya, bergerak di bisnis atau perdagangan, biasanya untuk menawarkan produk-produk mereka bisa melalui presentasi kepada orang yang akan membeli. Kemudian menyampaikan ide atau gagasan anak-anak. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Saya sudah teruskan. Nah, hal yang harus disampaikan dalam presentasi nanti anak-anak, ini yang harus kalian catat ya. Hal yang harus disampaikan dalam presentasi harus ini ada 5W plus 1H. Ustazah yakin kelas 4, kelas 5 sudah belajar tentang 5W plus 1H. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah adik Simba. Oke, Ustazah akan mengingatkan. 5W plus 1H itu apa saja? Coba, siapa yang bisa? What? What? Baik, kemudian Mbak Naila? Where? Where? Terus? Ya. Apa? When? Kemudian? When? Kemudian? How? Oh, ya aku yang hanya ya. Kemudian satu lagi apa? Iya. Oke. Berarti 5W. Kalau dalam bahasa Indonesianya apa? Ada kalau dalam bahasa Indonesia 5W plus 1H ini disingkat menjadi adik Simba. Ada yang tahu? Enggak. Apa? Apa? Di mana? Nah, bisa dicatat ya. Kemudian kan ada K-nya ya. Kapan? Adik Simba. Siapa? Mengapa? Kemudian bagaimana? Paham kan Mas Hasan? Jadi nanti ketika kalian presentasi itu menggunakan ketika kalian presentasi itu di dalamnya silakan ada apa, kemudian di mana, kapan, siapa, bagaimana, seperti itu. Selanjutnya, nih anak-anak, kelihatan nggak ini? Hal-hal yang harus diperhatikan untuk membuka. Yang pertama adalah ucapkan salam anak-anak, seperti Ustazah tadi ya, mengucapkan salam. Kemudian perkenalan diri. Nah, silakan dikenalkan dirinya. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahsan dari kelas 6A. Nah, seperti itu. Misalnya seperti itu. Kemudian, sebutkan tema presentasinya. Nah, misalnya seperti ini. Oke, teman-teman, atau oke, Ustazah, saya akan menyampaikan presentasi tentang masuknya Islam ke Indonesia. Seperti itu. Nah, sebentar, sayang. Nih, selanjutnya adalah peraturan. Untuk peraturannya seperti ini ya, misalnya, baik teman-teman, mohon maaf sebelum saya menyampaikan presentasi saya,
selama presentasi saya dimohon tidak membuka HP dan memperhatikan yang saya sampaikan. Misalnya seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di akhir gitu. Peraturannya seperti itu, boleh disampaikan seperti itu. Atau misalnya kalau tidak ada forum tanya jawab, itu di-skip ya, dihilangkan, tidak apa-apa. Selanjutnya adalah berdoa. Nah, oke teman-teman, sebelum kita, atau gini, baik Ustazah, sebelum saya memulai presentasi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu seperti itu. Kalau itu misalnya bersama-sama ya anak-anak, kalau misalnya nanti kalian membuat video itu juga di-skip juga tidak apa-apa. Nah, jadi yang harus ada adalah nomor 1, 2, dan 3 dalam membuka presentasi. Kecuali nanti kalau kalian presentasinya itu langsung bertatap muka kepada ustadz-ustadzahnya atau kepada teman-temannya yang lainnya. Nah, nanti kalian harus lengkap ya biar lebih bagus. Seperti itu. Sampai di sini anak-anak sudah paham apa belum? Paham saja. Paham ya? Paham. Ya. Boleh dicatat anak-anak. Paham. Yang pertama minimal adalah ucapkan salam, perkenalan diri, dan sebutkan tema presentasinya. Tema itu bisa sampean ambil dari judulnya. Oke, udah. Yang selanjutnya adalah setelah itu anak-anak. Nah, itu tadi setelah membuka itu baru kalian menyampaikan presentasi kalian yang 5W 1H tersebut yang sudah kalian dapatkan. Nah, kemudian setelah selesai 5W 1H sampean kemukakan, nah lah ini ya, terakhir adalah untuk menutupnya. Nah, jika ini adalah secara live atau secara langsung, kalian boleh mempersilakan bertanya. Misalnya, oke, sebelum saya mengakhiri presentasi saya, bagi yang mau bertanya atau bagi yang belum jelas, saya persilahkan untuk bertanya. Nah, seperti itu anak-anak. Kalau misalnya itu dalam forum ini ya bersama-sama. Kalau misalnya nanti kalian membuat video saja, berarti itu di-skip nggak apa-apa, Nana, ya. Kemudian yang nomor 2 adalah mengakhiri presentasi dan ucapan terima kasih. Nah, ini yang perlu nanti harus ada ya. Mengakhiri presentasi misalnya seperti ini. Demikian presentasi saya. Nah, itu kan mengakhiri ya. Atau sekian presentasi saya, boleh. Dan ucapan terima kasihnya bagaimana? Ucapan terima kasihnya seperti ini. Terima kasih telah memperhatikan atau menyimak presentasi saya. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, jadi yang satu itu di-skip aja untuk nanti kalian tampil, tidak apa-apa, nggak usah disampaikan. Yang nomor 2 itu harus ada ya, jadi biar tahu pemirsanya atau penontonnya itu, atau yang kalian aja presentasi itu ya, bahwa presentasi kalian sudah berakhir, mengakhiri presentasi. Kemudian harapannya, nah ini silakan ditambah harapan, semoga presentasi saya atau semoga hal yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi semuanya, atau semoga hal yang saya sampaikan tadi bisa menambah wawasan untuk semua. Nah, boleh seperti itu. Selanjutnya adalah permohonan maaf. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan tahapan pidato ya. Permohonan maaf, misalnya gini. Apabila dalam saya berpresentasi tadi ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Boleh seperti itu anak-anak. Saya sudah yakin deh kalian sudah pinter. Nah, selanjutnya adalah salam. Nah, salam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan Ustazah, kira-kira adakah hal yang ditanyakan? Boten. Ada? Enggak kayaknya, Us. Enggak ada ya? Sudah. Dalam? Mau tanya. Silakan. Kalau misalnya, kalau kita presentasi, Ya. tapi itu nggak ada 5W tambah 1H itu gimana? Apa yang nggak termasuk?
Maksudnya kita menyampaikan langsung. Boleh ya. Boleh, tetapi kan untuk kali ini Ustazah nilai. Jadi kalau misalnya tidak 5W+1 hanya itu belum lengkap, berarti nilainya ya berkurang seperti itu. Jadi nanti minimal ada pembukaannya, kemudian ada 5W1H, kemudian ada penutupnya yang tadi ya. Oke, Ustazah ini tugasnya adalah ini anak-anak. Nah, tugasnya ini. Saya bacakan ya. Carilah sebuah cerita tentang, boleh pilih salah satu anak-anak. Yang pertama adalah sejarah Rasulullah. Yang kedua adalah sejarah sahabat yang dijamin masuk surga. Yang sudah menjadi kemarin selama seminggu atau beberapa minggu ini atau 2 minggu ini menjadi taujih pagi kalian ya. Kemudian yang ketiga, boleh sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Nah, ini adalah pilihan. Kalian memilih salah satu. Kemudian, yang kedua adalah presentasikan dalam bentuk video. Nah, bagaimana bentuk videonya adalah terserah kalian. Boleh kalian hafalan gitu, boleh. Atau kalian menampilkan seperti videonya Ustadz Ustadzah ketika di YouTube itu ya, ketika yang di-share di YouTube itu boleh, sangat boleh, itu akan menambah nilainya. Kemudian nanti silakan dikirim ke Ustazah Zairi loh ya, jangan ke wali kelasnya, nanti wali kelasnya tidak tahu. Nah, oke anak-anak, dari tugas kalian ini, nah terima kasih nih ya. Dari tugas, sebentar Ustazah, nah ini tugasnya ya. Dari tugas kalian ini, adakah yang kebingungan? Jadi kalian boleh pilih salah satu anak-anak, boleh sejarah Rasulullah. Nah, anak-anak kalau kalian terlalu, Ustazah sejarah Rasulullah itu terlalu banyak Ustazah. Kalian boleh pilih salah satu anak-anak. Misalnya sejarah kelahiran Rasulullah atau sejarah ketika Rasulullah berdagang boleh, atau sejarah ketika Rasulullah saat perang Badar boleh, atau sejarah pada saat haji wada boleh. Boleh. Penting adalah yang Ustazah lihat adalah penampilan kalian ya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Itu yang kisah sahabat yang dijamin masuk surga itu kan ada 10. Salah satu nah, aja. Itu milih salah satu atau? Iya, salah satu aja Mbak. Terlalu banyak nanti. Sama nanti membuat videonya terlalu banyak, nggak bisa dikirimkan ke Ustazah. Ya. Anak-anak kalau misalnya nanti terlalu besar videonya untuk dikirimkan lewat WA, sampean kirim link Google Drive-nya ya. Nggak apa-apa, dikirim link Google Drive-nya aja. Nanti Ustazah buka lewat Google Drive. Tapi diingat, jangan sampai itu ini membutuhkan akses untuk melihat. Jadi Ustazah bisa langsung buka anak-anak. Jangan dikunci ya. Kalau misalnya Caranya gimana, Us? caranya Kayak di YouTube gitu toh, Us. Iya, sampean lihat di YouTube bagaimana cara membuka, cara membagikan Udah link tahu. Google Drive tanpa meminta persetujuan yang mengasih.